Untuk elemen bilangan pada tujuan pembelajaran pertama, yakni memahami makna simbol angka 0 sampai 20 mewakili jumlah objek tertentu dengan menggunakan angka terakhir sebagai jumlah dari objek yang dihitung. Nah, adapun alur tujuan pembelajarannya yaitu guru memperkenalkan angka 0 sampai 20 terlebih dahulu secara bertahap kepada peserta didik. Kemudian angka-angka tersebut dapat dikonkretkan dengan gambar ataupun benda seperti biji jagung, biji asam dan sejenisnya. Nah, jadi penggunaan biji-bijian di sini adalah bentuk pengkaitan antara ATP yang sudah kami buat dengan kearifan lokal. Nah, penggunaan biji ini bisa disesuaikan misalnya pada biji tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang merupakan tumbuhan atau buah-buahan khas yang berasal dari daerah tersebut sebagai bentuk pengkaitan dengan kearifan lokal. Nah, biji asam sendiri itu kalau dalam bahasa Sasak itu disebut dengan tolang bage. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengkaitan ketika kita memperkenalkan angka 0 sampai 20 kepada peserta didik dan mengkaitkannya dengan kearifan lokal. Kemudian biji-bijian tersebut akan kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah isi yang berbeda-beda. Mulai dari angka 0, kelompok angka 0 berarti isinya tidak ada gitu. Kemudian untuk kelompok 1 berarti biji asam atau tulang baginya kita masukkan 1. Kemudian untuk kelompok 2 atau kelompok angka 2 maka kita masukkan biji-bijiannya sebanyak 2 biji. Dan begitu seterusnya hingga kelompok ke-20. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kedua masih pada elemen bilangan, yaitu memperkirakan jumlah pada benda yang ditunjukkan. Dengan alur tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan menunjukkan benda secara acak yang belum dihitung jumlahnya, sehingga nanti peserta didik akan belajar untuk menganalisa dengan melakukan perhitungan pada jumlah benda yang ditunjuk. Misalnya, guru dapat menunjukkan alat musik yang dimainkan pada musik tradisional gendang belik, sehingga peserta didik akan melakukan perkiraan dengan menghitung jumlah gendang belik yang digunakan. Nah, jadi bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal yang kami gunakan di sini adalah kami memberikan contoh supaya peserta didik menganalisa jumlah gendang belik pada gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga. Karena masing-masing gambar itu jumlah gendang belik yang dimainkan itu jumlahnya berbeda-beda. Untuk peserta didik menganalisa jumlah angka dari masing-masing gambar gendang belik yang digunakan. Kemudian masih pada elemen bilangan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, mengurai dan menyusun bilangan sampai 20 dengan menggunakan benda di sekitarnya. Dengan alur tujuan pembelajaran, guru membagikan biji-bijian. Nah, konteks biji-bijiannya masih seperti yang di tujuan pembelajaran yang pertama sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal. Membagikan biji-bijian kepada peserta didik untuk mengkonkretkan angka-angka tersebut agar dapat diurutkan. Nah, adapun cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan oret-oret pada buku dalam bentuk lidi-lidi yang dimulai dari angka 1 sampai 10 dan seterusnya pada bilangan maju. Barulah kemudian peserta didik akan membaca bilangan mundur setelah bilangan maju selesai dibaca dari lidi yang dioret-oret atau dari biji-bijian yang sudah dibagikan tadi. Dan cara alternatif oret-oret ini adalah sebagai bentuk alternatif jikalau misalnya tidak ada biji-bijian yang digunakan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keempat masih pada elemen bilangan, yaitu menyebutkan urutan atau membilang maju dan mundur bilangan sampai 40. Dengan alur tujuan pembelajaran, guru memperkenalkan terlebih dahulu angka 1 sampai 40 agar peserta didik memahami angka 1 sampai 40 melalui pengenalan yang sebelumnya dilakukan. Barulah kemudian peserta didik dapat menyebutkan bilangan maju, yakni 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya sampai 40. Begitu pula dengan bilangan mundur, yakni 10 sampai angka 1, 20 sampai angka 11 dan seterusnya sampai angka 40 melalui media yang disediakan seperti penggunaan biji-bijian tadi. Kemudian masih pada elemen bilangan pada tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu menghitung benda sampai 40 dengan mengelompokkannya menjadi kelompok isi 10. Dengan alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan pengelompokan angka dengan memanfaatkan biji-bijian. Nah, masih menggunakan biji-bijian tadi seperti misalnya tolang bagi dalam bahasa Sasak sebagai bentuk pengkaitan antara alur tujuan pembelajaran dengan kearifan lokal. Karena biji asam itu merupakan bagian dari media yang digunakan untuk bermain pada anak-anak zaman dahulu kalau di Pulau Lombok gitu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengelompokan dengan jumlah 10 biji asam pada tiap-tiap kelompok. Nah, kelompok biji-bijian tersebut akan digabung atau dijumlahkan nantinya. Kemudian, pada tujuan pembelajaran yang keenam,
yaitu memahami makna simbol angka 11 sampai 40 mewakili jumlah objek tertentu dengan menggunakan angka terakhir sebagai jumlah dari objek yang dihitung. Ini masih pada elemen bilangan. Dengan alur tujuan pembelajaran, siswa diajarkan untuk mengenali dan memahami simbol angka dari 11 hingga 40. Mereka kemudian belajar bahwa angka terakhir dalam objek bilangan tersebut mempresentasikan jumlah dari objek yang dihitung. Kemudian selanjutnya pada masih elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ketujuh yaitu menyebutkan urutan atau membilang maju dan mundur bilangan sampai 100. Dengan alur tujuan pembelajaran, siswa berlatih untuk membilang maju atau menaikkan angka dan mundur atau menurunkan angka dari 1 hingga 100. Ini termasuk pengenalan dan pengulangan urutan bilangan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang sebelumnya tadi. Kemudian masih pada elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ke-8 yaitu memahami makna simbol angka 40 sampai 100 mewakili jumlah objek tertentu dengan menggunakan angka terakhir sebagai jumlah dari objek yang dihitung. Dengan alur tujuan pembelajarannya yaitu setelah menguasai bilangan 11 sampai 40 di TP atau ATP sebelumnya, siswa akan diperkenalkan dengan bilangan 40 hingga 100. Fokusnya pada pemahaman bahwa angka terakhir dalam setiap bilangan mewakili jumlah objek yang dihitung. Kemudian masih pada elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ke-9 mengurai dan menyusun bilangan 11 sampai 20. Dengan alur tujuan pembelajaran, di sini siswa belajar untuk mengenali untuk memecah bilangan 11 sampai 20 menjadi komponen yang lebih kecil serta menyusun kembali komponen tersebut untuk memahami struktur bilangan. Media yang digunakan masih menggunakan biji-bijian tadi ya sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal. Kemudian masih di dalam elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ke-10 yaitu menyatakan bilangan secara fleksibel dengan berbagai cara. Nah, di sini alur pembelajarannya adalah siswa diajarkan untuk memahami dan merepresentasikan bilangan dalam berbagai bentuk atau representasi yang berbeda. Nah, misalnya kalau dalam bentuk pernyataan berarti representasi angkanya dalam bentuk pernyataan 25 seperti itu. Atau menyebutkan bilangan dalam bentuk angka 25 atau menyatakan bilangan sebagai hasil dari penjumlahan, misalnya 25 itu ya bagian dari penjumlahan 20 ditambah 5, atau menyebutkan suatu bilangan dalam bentuk pengurangan yaitu 30 dikurangi 5 adalah hasil dari 25 itu sendiri. Di sini siswa dapat lebih fleksibel dalam berpikir matematis serta lebih mudah memahami konsep bilangan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran yang ke-11 masih pada elemen bilangan, mengurutkan bilangan sampai 100 dari yang paling sedikit ke paling banyak dan sebaliknya. Dengan alur tujuan pembelajaran, guru menampilkan deretan angka mulai dari 1 sampai 100, kemudian peserta didik membaca deretan angka tersebut secara bergiliran mulai dari angka 1 sampai 20, kemudian 20 sampai 40 dan seterusnya. Begitu pula dengan deretan angka yang dimulai dari angka 100 atau dimulai dari belakang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ke-12 yaitu memahami penjumlahan sebagai jumlah keseluruhan dari beberapa bagian dan memahami pengurangan sebagai bagian yang hilang dari keseluruhan berdasarkan fakta atau penjumlahan dan pengurangan yang dipelajari sampai 10. Masih pada elemen bilangan dengan alur tujuan pembelajaran. Di sini guru membagikan biji-bijian. Nah, masih dalam konteks biji-bijian sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal, seperti misalnya biji jagung atau biji asam kepada peserta didik secara bertahap. Misalnya guru memberikan 1 biji terlebih dahulu kepada peserta didik, kemudian diberikan kembali sebanyak 2 biji, lalu ditanyakan kepada peserta didik gitu, keseluruhan dari jumlah biji-bijian yang diberikan tadi itu berapa. Dan begitulah seterusnya untuk mengajarkan konsep penjumlahan dengan jumlah maksimal 10. Nah, begitu pula ketika guru mau mengajarkan konsep pengurangan, kita berikan kepada peserta didik 10 biji-bijian, kemudian misalnya kita ambil 1, maka berapa sisanya? Kalau diambil 2, maka berapa sisanya, dan seterusnya. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang ke-13 masih dalam elemen bilangan, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan sampai 20 dengan pengelompokan menggunakan benda konkret, contohnya dan menggunakan 10 frame. Dengan alur tujuan pembelajarannya di sini guru memberikan kertas dengan gambar beberapa kotak kosong yang sudah di-print kepada peserta didik. Nah, kemudian guru membagikan 10 biji jagung dan 10 biji asam. Selanjutnya peserta didik akan mengisi kertas kolom tersebut berdasarkan arahan guru terkait dengan jenis dan juga jumlah biji yang akan dimasukkan ke dalam kolom pada kertas yang sudah di-print.
Contohnya di sini misalnya guru memberikan instruksi agar peserta didik menaruh biji jagung di kolom pertama dan 1 biji jagung di kolom kedua, kemudian dijumlahkan gitu. Nah, begitu pula ketika mau mengajarkan konsep pengurangan. Lalu tujuan pembelajaran yang ke-14 masih pada elemen bilangan, yaitu memilih operasi yang digunakan dalam memecahkan masalah. Nah, di sini alur tujuan pembelajarannya adalah guru menyebutkan satu persatu nama peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didik melalui cerita-cerita yang konkret terkait penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di sini kami memberikan contoh yaitu jika ibu membelikanmu 2 biji jajan Nagasari, kemudian ayah juga membelikanmu 3 biji jajan 3 po, maka berapa banyak jajan yang kamu miliki? Dan penggunaan contoh di sini dengan nama jajan tradisional Lombok sebagai bentuk pengkaitan antara ATP yang sudah kami buat dengan kearifan lokal. Begitu pula dengan contoh yang kedua, yaitu jika ibu membuatkanmu 10 biji abuk, kemudian kamu memberikan 4 biji kepada temanmu, maka berapa sisa jajan abuk yang kamu miliki? Kemudian masih pada elemen bilangan, pada tujuan pembelajaran yang ke-15, menuliskan persamaan dari operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Dengan alur tujuan pembelajarannya, guru memberikan contoh dengan menuliskan penjumlahan dan pengurangan di papan yang hasil penjumlahan atau pengurangannya sama. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Yang menunjukkan bahwa penjumlahan yang di atas dengan pengurangan yang di bawah itu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian ini juga bisa direpresentasikan menggunakan gambar jajan tradisional misalnya atau sejenisnya sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal. Kemudian pada elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ke-16 yaitu menyelesaikan soal penjumlahan dan juga pengurangan dalam kehidupan keseharian mereka dengan memilih cara yang paling efektif. Di sini alur tujuan pembelajarannya, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pensil warna yang dimiliki, kemudian peserta didik dapat diminta untuk maju ke depan lalu diberikan soal. Contohnya, peserta didik harus menghitung jumlah pensil warna yang dimiliki. Nah, kemudian ditanyakan gitu, jika pensil warna tersebut hilang sebanyak 4 biji, maka berapa sisa pensil warna yang kamu miliki gitu. Kemudian pertanyaan tersebut dapat diberikan dengan angka-angka yang berbeda, begitu pula dengan konsep pengurangan yang lainnya. Masih pada elemen bilangan, pada tujuan pembelajaran yang ke-17 yaitu mengenal konsep pecahan melalui membagi benda konkret ke dalam 2 dan 4 bagian yang sama besarnya. Alur tujuan pembelajarannya yaitu guru dapat menyediakan media yang konkret seperti kertas. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan kertas yang berisikan gambar makan makanan tradisional yang berbentuk kotak atau bulat. Di sini kami menggunakan contoh salah satu jajan tradisional Lombok yaitu jajan tuja. Kebetulan di sini bentuknya lingkaran. Nah, kemudian kertas tersebut di-print. Lalu ketika kertas tersebut dilipat menjadi 2, maka gambar jajan tuja yang tadi akan terbagi oleh lipatan menjadi 2 bagian yang menunjukkan pecahan 1/2. Artinya di sini 2 bagian dari 1 bagian yang sama karena telah dibagi sama-sama setengah pada masing-masing bagian tersebut. Dan begitu pula ketika kita mau memperkenalkan konsep pembagian benda yang dibagi menjadi 4 yang menunjukkan pecahan 1/4. Lalu pada elemen bilangan, tujuan pembelajaran yang ke-18 yaitu mengenal istilah setengah dan juga seperempat. Dengan alur tujuan pembelajarannya, guru memperkenalkan istilah setengah dan seperempat dengan menjelaskan istilah-istilah tersebut secara sederhana bahwa setengah atau 1/2 itu menunjukkan suatu objek atau jumlah yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Misalnya dengan membagi sebuah kue menjadi 2, di mana masing-masing bagian adalah setengah dari kue tersebut. Sedangkan yang seperempat atau 1/4 menunjukkan suatu objek atau jumlah yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Misalnya sebuah kue menjadi 4 bagian, di setiap bagian adalah seperempat dari kue tersebut. Selanjutnya di sini pada elemen bilangan, pada tujuan pembelajaran yang ke-19 yaitu menentukan bagian utuh dari pecahan 1/2 atau 1/4 yang diketahui. Dengan alur tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan bagian yang utuh dengan melakukan percobaan konkret pada benda seperti biji-bijian yang dibagikan oleh guru. Misalnya nih, pada pecahan 1/2 bagian utuhnya adalah 2 kali lipat dari nilai yang diketahui. Guru dapat memberikan 4 biji jagung kepada peserta didik dengan membaginya menjadi 2 bagian yang diletakkan di sebelah kiri dan juga diletakkan di sebelah kanan.
yang menggambarkan nilai 1/2 karena sudah membagi 4 bijian tadi ke dalam 2 sisi yang berbeda. Maka peserta didik akan menghitung jumlah biji jagung di sebelah kiri dan juga kanan, kemudian digabung menjadi 1 maka jumlah penggabungan tersebut adalah bagian utuh dari pecahan 1/4, yakni ketika 2 dikali 2 atau 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Begitu pula dengan pecahan yang 1/4 dari suatu angka 5 misalnya. Misalnya 1/4 dari suatu angka 5 adalah 5, maka angka 5 tersebut tinggal dikalikan dengan 4. Dengan media konkret, guru dapat memberikan 20 biji jagung yang kemudian dipecah menjadi 4 bagian lalu dihitung dan digabung. Maka peserta didik akan menjumlahkan biji-bijian yang sudah dipecahkan menjadi 4 bagian tadi, yang dibagi menjadi 4 bagian, kemudian itu bisa dikalikan atau dijumlahkan 4 bagiannya tadi, yang misalnya 4 kali 5 sama dengan 20 seperti jumlah semula yang sudah dibagikan sebelumnya oleh guru pada biji-bijian tersebut. Lalu di sini kita akan beralih kepada elemen aljabar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas elemen bilangan, di sini kita akan membahas mengenai elemen aljabar. Adapun capaian pembelajaran dari elemen aljabar adalah peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 20 menggunakan gambar. Nah, di sini peserta didik mengenali, kemudian meniru dan juga melanjutkan pola bukan bilangan, misalnya gambar, warna dan juga suara. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran yang pertama dari elemen aljabar itu yaitu membuat gambar atau representasi yang jumlahnya sama tetapi dengan gambar atau representasi yang berbeda. Adapun alur tujuan pembelajarannya melalui merepresentasikan angka dengan jari atau gambar rumah adat. Di sini kami mengambil sampel rumah adat Bali Lumbung sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal. Di sini anak belajar tentang bilangan yang dapat disusun dan diurai menjadi angka lain. Contohnya representasi dapat dilihat pada bagian mengurai dan menyusun bilangan sampai 10 dan menggunakan gambar rumah adat Bali Lumbung yang sudah diprint dan juga digunting. Kemudian pada elemen aljabar pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuktikan simbol matematika sama dengan menunjukkan jumlah yang sama di kiri dan kanannya dengan menggunakan benda konkret. Dengan alur tujuan pembelajarannya, anak mencoba membuktikan dengan bantuan benda konkret seperti balance scale dan juga bermodel. Di sini kami memberikan contoh menggunakan balance scale. Balance scale ini dapat digunakan untuk membuat anak belajar bahwa angka yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan yang pada gambar disimbolkan dengan segitiga sama jumlahnya dengan di sebelah kanannya. Kemudian masih pada elemen aljabar, tujuan pembelajaran yang ketiga mengenal pola berulang yang bukan bilangan. Dengan alur tujuan pembelajaran di sini siswa dapat melanjutkan pola gambar, warna, suara dan lain-lain yang diberikan oleh guru. Di sini kami mengambil contoh jajil lupis dengan jajil serabi sebagai bentuk representasi segitiga. Segitiga itu bentuknya sama seperti kue lupis, kemudian lingkaran itu bentuknya sama seperti kue serabi sebagai bentuk pengkaitan antara ATP dengan kearifan lokal. Di sini guru dapat memberitahu dan juga mengenalkan bahwa ada pola pada gambar tersebut, yaitu pola segitiga dan juga pola lingkaran yang direpresentasikan dengan makanan tradisional khas Lombok. Kemudian pada elemen aljabar, tujuan pembelajaran yang keempat, meniru pola berulang yang bukan bilangan. Nah, alur tujuan pembelajarannya, guru memberikan contoh pola gambar makanan tradisional yang sudah diprint lalu menempelkannya ke papan membentuk pola. Dan di sini masih kami menggunakan jajil tradisional lupis dan juga serabi. Jadi nanti masing-masing siswa juga diberikan gambar tersebut dan disuruh meniru pola yang sudah dicontohkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima pada elemen aljabar yaitu melanjutkan pola berulang bukan bilangan. Nah, alur pembelajarannya di sini siswa dapat melanjutkan pola gambar, warna, suara dan lain-lain yang diberikan oleh guru. Contohnya masih menggunakan jajil lupis dan serabi tadi. Di sini siswa dapat memberitahu bahwa gambar selanjutnya adalah gambar atau pola segitiga yang sama bentuknya seperti
jajar lupis. Selanjutnya, elemen pengukuran. Peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan memperhatikan durasi waktu mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Tujuan pembelajaran 1, membandingkan panjang benda secara langsung. Alur pembelajaran, guru menunjukkan beberapa pasang benda dengan panjang benda, misalnya tali pendek dan tali panjang, penggaris panjang dan pendek. Praktik siswa. Siswa diberi beberapa pasang benda, misalnya krayon panjang dan pendek, buku besar dan kecil. Siswa diminta untuk membandingkan panjang benda-benda tersebut dengan meletakkannya berdampingan dan menunjukkan benda mana yang lebih panjang atau lebih pendek. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kedua, membandingkan berat benda secara langsung. Alur pembelajaran, guru menggunakan neraca sederhana untuk menunjukkan perbedaan berat antara dua benda, misalnya kertas dan tas siswa. Praktik siswa. Siswa bekerja dalam kelompok kecil, diberi beberapa benda dengan berat benda, misalnya batu, kapas, kelereng, dan sebuah timbangan sederhana. Siswa membandingkan berat benda-benda tersebut dan menyimpulkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Tujuan pembelajaran 3, membandingkan durasi waktu. Alur pembelajaran, guru meminta dua siswa melakukan dua aktivitas yang berbeda, seperti melompat-lompat di tempat selama 10 detik dan berlari di tempat selama 5 detik. Guru menggunakan jam dinding atau stopwatch untuk mengukur waktu. Guru menanyakan kepada siswa aktivitas mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan mengajak siswa membandingkan durasi waktu antara kedua aktivitas tersebut. Tujuan pembelajaran 4, mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Alur pembelajaran, guru menunjukkan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, misalnya dengan menggunakan jengkal, langkah kaki, atau pensil. Guru mengukur panjang benda dengan menggunakan jengkal dan menunjukkan hasilnya kepada siswa. Guru bertanya kepada siswa apa lagi yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dan mencatat ide-ide siswa di papan tulis, misalnya balok, mainan, buku, atau penghapus. Selanjutnya ada elemen geometri. Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segitiga, segi empat, segi banyak lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai atau dekomposisi suatu bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, kanan, kiri, depan, belakang. Tujuan pembelajaran 1, mengenal bangun datar segitiga, segi empat, segi banyak lingkaran. Alur pembelajaran, guru membandingkan kertas yang sudah digambar dengan berbagai bentuk bangun datar. Siswa diminta untuk mewarnai dan menamai setiap bangun datar. Tujuan pembelajaran 2, menentukan posisi benda terhadap benda yang lain, kanan, kiri, depan, belakang. Alur pembelajaran, guru mengatur beberapa benda di depan kelas dan mengajukan pertanyaan mengenai posisi benda-benda tersebut atas satu sama lain. Misalnya, di mana letak buku terhadap pensil? Siswa menjawab menggunakan istilah posisi yang telah dipelajari di atas, di bawah, di samping, dan lain-lain. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengatur beberapa benda dan kemudian menjelaskan posisi benda tersebut satu sama lain kepada kelompok lain. Tujuan pembelajaran 3, mengenal bangun ruang, balok, kubus, kerucut, bola. Alur pembelajaran, guru menunjukkan beberapa model bangun ruang, kubus, balok, kerucut, bola yang nyata. Ada kerajinan besek bambu yang memiliki bentuk kubus dan balok. Ada jajan cerorot yang memiliki bentuk kerucut, dan ada bola. Siswa diminta untuk menyentuh dan mengamati model bangun ruang tersebut. Guru mengarahkan siswa untuk menghitung jumlah rusuk
titik sudut dan bidang dari setiap bangun ruang. Tujuan pembelajaran 4, menyusun bentuk tertentu berdasarkan bangun datar yang diberikan. Alur pembelajaran, guru menunjukkan beberapa potong bangun datar dari kertas seperti segitiga, persegi, dan segi banyak. Guru memperagakan bagaimana menyusun bangun-bangun ini untuk membentuk bentuk baru seperti menyusun masjid kuno Bayan Belek dari 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan set potongan bangun datar dari kertas atau plastik. Tugas mereka adalah menyusun potongan-potongan tersebut menjadi bangun datar baru seperti membentuk layang-layang dari 2 segitiga atau membentuk persegi panjang dari 2 segi 4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil karyanya dan menjelaskan bangun-bangun datar apa yang mereka gunakan untuk membentuk bangun baru. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 5, mengurai bentuk tertentu dengan menyebutkan bangun datar penyusunnya. Alur pembelajaran, guru menunjukkan gambar atau model bangun datar yang lebih besar. Misalnya segi besar yang dapat dipecah menjadi 2 segitiga besar yang dapat dipecah menjadi 2 segitiga kecil, atau persegi yang dapat dipecah menjadi 2 segitiga sama kaki. Guru menjelaskan bagaimana bangun-bangun ini bisa diurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Siswa diberikan gambar bangun datar seperti segitiga, persegi, atau segi banyak yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Siswa diminta untuk memotong bangun tersebut mengikuti garis yang ada. Kemudian mengidentifikasi bangun datar kecil yang terbentuk. Siswa berbagi hasil potongan mereka dan mendiskusikan bagaimana bangun besar bisa dipecah menjadi bangun yang lebih kecil. Elemen yaitu analisis data dan peluang, yang dimana tujuan pembelajaran dari materi ini yakni peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan tulis dan piktogram paling banyak, yakni 4 kategori, yang dimana di sini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyajikan data menggunakan tulis, dan alur pembelajaran dari tujuan pembelajaran ini yaitu guru nanti dapat menjelaskan cara menyajikan data menggunakan tulis, yang dimana nanti peserta didik juga diminta untuk mengumpulkan data dari benda-benda sekitar kelas seperti melihat warna-warna tas mereka, jenis alat tulis yang paling sering mereka bawa, dan permainan favorit mereka selama di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya nanti setiap peserta didik atau kelompok dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk tulis di papan tulis atau di buku latihan mereka. Analisis data dan statistik, yang dimana tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membandingkan data yang paling banyak atau yang paling sedikit. Selanjutnya alur pembelajaran dari tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membandingkan data yang telah mereka sajikan baik dalam bentuk tulis atau piktogram tadi, dan selanjutnya mereka akan melakukan diskusi di kelas mengenai kategori mana sih yang paling banyak dan paling sedikit mereka dapatkan. Nah, selanjutnya nanti guru dapat menekankan bagaimana sih pentingnya mereka, kemampuan mereka membandingkan hal ini di kehidupan sehari-hari mereka, seperti yang saya bilang tadi, di antara pulpen dan pensil lebih sering mana sih mereka menggunakan kedua benda tersebut, atau seperti yang ada pada PPT, yaitu mengetahui makanan atau aktivitas apa yang paling mereka sukai di kalangan teman-teman mereka. Tujuan pelajaran yang keempat yaitu menyajikan data dalam
bentuk pitograf sampai dengan 4 kategori, yang dimana di sini juga digunakan untuk membandingkan informasi. Selanjutnya ada alur pembelajaran. Alur pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang keempat ini yaitu nantinya guru dapat memberikan tantangan atau ujian kepada peserta didik untuk membuat pitogram dengan data yang lebih kompleks, tetapi tetap terbatas pada 4 kategori, yang dimana peserta didik dapat menyajikan hasilnya ke depan kelas dan tentunya dapat mendiskusikan informasi yang sudah dia dapat dari pitograf tersebut dengan teman-teman mereka.